ada anak yang seperti begini, kebetulan berbicara dengan guru BK ya, anak yang kita gembleng di SMP karena karakternya tidak baik, saya sudah merasakan Pak. Akhirnya saya memanennya itu 15 tahun. Saya merasakan saya punya seorang siswa paling saya geram waktu saya paling guru SMP 1, paling saya benci Pak. Jangankan melihat mukanya, melihat gerak-geriknya paling benci. Saya kebetulan wali kelasnya, tiap hari saya pukul, saya jewer, saya paling geram, saya tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi saya tidak tega dengan dia, saya tidak tega dengan dia untuk memberi nilai rendah. Saya bahkan saya perjuangkan dia naik kelas sampai nangis-nangisan saya di depan wali, depan guru-guru lain untuk dia itu ditambah nilai. Dengan alasan mengapa dia begitu, saya akhirnya tahu latar belakangnya. Bapaknya meninggal, dia membiayai adiknya kerja malam dengan orang jual nasi goreng. Jual nasi goreng kan sampai jam 12 jam 1 malam. Akhirnya dia tidak mengerjakan tugas bangun ke sini. Dengan memahami dia itu, akhirnya saya sadar, oh ternyata anak punya banyak mencari. Akhirnya saya melakukan pendekatan dengan dia. Akhirnya melakukan pendekatan dia, bagaimana dia bisa membagi waktu supaya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas. Nah itu setelah dia kelas 3. Tapi kelas 1, kelas 2 saya wali kelasnya habis ya saya. Setelah kelas 3 saya baru tahu. Nah akhirnya saya memanennya Pak, memanennya itu 10 tahun berikutnya. Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus diangkat menjadi dokter. Saya bilang terus terang, aduh kamu ini siswa yang ini ya dulu, yang di kelas saya ya, yang ini. Kan saya wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 3. Sampai 1 ya, 7. Siapa yang lupa saya? Ibu Sri Rahayu. Oh iya. Dah, Allah Akbar. Padahal siswa tersebut gampang saya ulik-ulikan, luar biasa. Begitu hanya karakternya kepada kita. Ya saya nggak tahu lagi Pak. Nah, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manis Mata. Hari mulai malam, motor saya bocor, mogok, masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, kok di video bukan. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan, di mana motor saya. Tidak ada satu orang pun yang mau menolong. Bahkan saya pergi ke situ diundang oleh perusahaan loh. Mobil perusahaan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah 2 orang anak bujang dengan berkendaraan, dilihatnya dalam gelap, dia berbalik. Saya akhirnya agak curiga kan, anak bujang ngapain dia diginikan? Ibu Sri kan? Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini dulu, Bu, yang di kelas ini. Akhirnya saya dipeluknya dia nangis. Ibu kenapa sampai ke sini? Ibu kenapa? Oh saya begini-begini, ceritalah saya kejadiannya begini-begini. Ya udah, saya naik motor ibu saya gonceng, dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia sambil beroncengan di depannya, motor saya dibawa dia. Padahal jaraknya bisa 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu, sudah ibu masuk penginapan, urusan motor urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah, sekali besok motor saya diangkatkan ya, udah bagus, udah bersih, bahkan udah dicuci. Lusanya saya balik berurusan lagi dengan orang hotel kan, berurusan dengan orang hotel, orang penginapan. Bu, sudah diselesaikan oleh murid ibu yang itu luar biasa. Waduh, jadi akhirnya saya berpikir ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu, mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembar kertas, angka, itu belum tentu menjadi. Nah, berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini, kenaikan kelas itu, ini bukan saya ngomong ya, tapi saya membaca buku Pariwan ya. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Artinya keleluasaan, ada kriteria-kriteria tertentu yang harus ditentukan oleh sekolah untuk
Anda